C41TERBONGKARNY Kebenaran masa lalu. Panggilan terputus, Satria yang sudah memegang handle pintu pun dipanggil kembali oleh Aldo. Satria tunggu, ada apa? Apa ada yang tertinggal? Satria menoleh, Aldo berjalan ke arah Satria. Ada yang ingin aku tunjukkan kepadamu, ayo ikut aku ke lobi, seseorang akan mengirim berkas untuk kita. Berkas apa? Kenapa begitu rahasia? Kamu tenang saja, ini hanya berkas biasa saja. Ayo, keduanya langsung keluar dari ruangan itu, menuju lobi. Tiba di lobi, Aldo tidak melihat adanya tukang gojek yang dikirim Mela ke perusahaannya. Mana? Tanya Satria yang enggak sabaran. Tunggu, Aldo langsung berjalan ke arah resepsionis, dan bertanya kepada mereka. Nela, apa kamu melihat tukang gojek yang datang kemari? Iya pak, tapi sudah pergi, tukang gojek menitip ini untuk bapak. Nela memberikan amplop coklat kepada Aldo. Kenapa begitu ceroboh sih, bukannya menunggu kami keluar? Ujar Aldo, lalu pergi menghampiri Satria di meja pojokan lobi. Nih, mama titip ini untukmu. Aldo memberikan amplop coklat itu kepada Satria, tapi malah membuat Satria bingung dan menaikkan satu alisnya sembari menatap Aldo. Apa ini? Bukalah, setelah kamu buka, kamu akan tahu hasilnya. Satria berharap yang diberikan oleh Mela adalah tentang kesehatan Azizah, dan program kehamilan mereka akan berjalan dengan lancar. Satria pun membuka amplop tersebut, dan Aldo menunggu reaksi Satria, padahal ia sendiri belum tahu hasil itu, namun, Aldo sudah yakin dengan hasil dari tebakannya itu. Pak, amplop tersebut jatuh dari tangan Satria, pria itu menatap Aldo, dan juga Aldo terlihat mengangguk pelan ke arah Satria. Dari mana kamu mendapatkan ini? Tanya Satria, dengan netra yang memerah, tangannya mengepal di atas meja. Aku curiga saat pertama kali bertemu dengan Azizah, terlebih lagi, saat mendengar ceritamu tentang Azizah, karena rasa penasaran akan tebakanku, aku meminta mama untuk melakukan tes DNA itu. Satria langsung teringat akan Azizah yang saat ini berada di rumahnya, wanita yang dulunya pernah ia nodai. Satria sangat senang, jika istrinya adalah wanita yang dulu pernah ia hancurkan kehidupannya. Dengan begitu, Satria akan semakin sayang dan cinta kepada Azizah. Lalu Satria juga takut, ia takut jika Azizah tidak bisa menerima kenyataan itu, Azizah akan membenci Satria, Satria tidak ingin itu terjadi. Apa hasilnya akurat? Aldo baru bertanya setelah melihat ekspresi Satria yang begitu terkejut. Iya, sahutnya singkat, tebakanku enggak pernah salah, jadi Sat, bagaimana caramu memberitahu kebenaran ini kepada Azizah? Terlihat Satria yang tengah berpikir, ia sendiri bingung, ia tidak tahu apakah Azizah bisa menerimanya atau justru akan membencinya. Kalau Azizah menolak untuk memaafkanku bagaimana? Aku belum siap berpisah darinya. Ungkap Satria, yang ketakutan jika ditinggal pergi oleh Azizah. Azizah bukan orang yang seperti itu, ia adalah seorang wanita yang baik, dia pasti akan memaafkan semua perbuatan masa lalumu. 2 tahun 2 tahun. Selama 2 tahun lebih aku menghancurkan hidupnya. Aku membuat ia menderita, bukankah? Azizah tidak bisa hamil itu karena aku. Satria bangkit dari tempat duduknya. Semua orang melihat ke arah mereka. Sat, tenanglah. Semua orang sedang memperhatikan kita. Ujar Aldo, yang mencoba menenangkan Satria. Bagaimana aku bisa tenang? 2 tahun itu bukan waktu yang singkat untuk dia mengalami penderitaan itu, bahkan aku tidak bisa membayangkan betapa hancur dan sakitnya dia waktu itu. Tukas Satria lagi, kita netranya semakin memerah, bahkan buliran bening mulai menumpuk di pelupuk mata, dan juga tubuh Satria mulai keringat dingin. Pulang dan temui dia, ceritakan pelan-pelan, ini hanya kecelakaan, tidak semua orang ingin ini terjadi. Tapi ini semua sudah terjadi mau bagaimana lagi. Saat ini kalian sudah sah menjadi suami istri, Azizah mencintaimu, begitu juga dengan kamu, kalian saling cinta,
Meskipun masa lalu ini membuat Azizah terluka, ini hanyalah sementara. Dia akan kembali percaya padamu jika memang dia benar mencintaimu, Satria. Pungkas Aldo. Aku akan pulang. Aku berharap dia tidak membenciku. Pulanglah. Satria mengangguk, lalu keluar dari tempat itu dan berjalan ke arah parkiran. Tiba di tempat parkiran, tanpa menunggu lama, Satria langsung masuk dalam mobil, dan segera menancap gasnya dengan terburu-buru. Sayang, maafkan aku, semua ini terjadi karena aku. Gumam Satria, yang membawa mobil dengan kecepatan tinggi. Tit, tit, tit. Di jalan lumayan macet, sehingga membuat Satria berulang kali harus membunyikan klakson mobilnya. Azizah, aku harap kamu dapat memaafkanku, jangan tinggalkan aku setelah kamu mengetahui kebenaran ini, aku tidak bisa hidup tanpamu. Tit, tit, tit. Kenapa sih, jalan begitu macet? Dalam keadaan kesal, Satria membunyikan kembali klaksonnya. Meskipun jalan macet karena lampu merah, Satria tidak memperdulikan itu, ia ingin segera tiba di rumah dan menemui Azizah. Brum. Satria kembali menambah kecepatan mobilnya. Ia tidak memperdulikan keselamatannya, yang ia tahu saat ini mendapatkan maaf dari istrinya itu. Brum, brum. CK3TTT. Satria langsung menghentikan mobilnya, dan berlari turun ke pintu utama rumah Purna. Braak. Satria mendorong pintu itu dengan kuat. Rumah sepi, tidak ada satu orang pun terlihat di dalam rumah, baik Rani ataupun Biatun. Sayang, Azizah. Satria mencari Azizah di kamar ataupun dapur, namun, tidak terlihat adanya Azizah di dua tempat itu. Biatun. Teriak Satria lagi, ia segera menuju ke gudang di mana Atun dan Rani berada. Di mana istriku? Tanya Satria, yang berdiri di ambang pintu. Biatun yang sedang membereskan barang-barang bekas milik Satria, langsung menghampiri tuannya itu. Apa yang terjadi? Kenapa gudang ini terlihat lebih berantakan setelah dibersihkan? Tanya Satria. Atun melihat ke arah barang yang berserakan. Rani tidak berani menjawab, meskipun tahu apa yang telah terjadi. Jangan diam saja. Bibi harus menjawab aku. Titah Satria. Itu Den, tadi Nyonya. Assalamualaikum. Ucap seseorang dari pintu masuk, dan suara terdengar di ruang tamu. Itu adalah suara Astuti yang baru kembali dari Inggris. Waalaikumsalam, sahut Satria, sembari mengeluarkan sedikit kepalanya dari gudang. Tunggu di sini, aku akan menemui Mama, dan setelah itu, kita bicara lagi. Baik Den. Satria langsung pergi meninggalkan gudang menuju ruang tamu rumah Purna. Mama sudah pulang. Satria langsung memeluk dan mencium kedua pipi Astuti, ia juga memeluk Adi. Di mana menantu Mama? Azizah ada di dapur, nanti Satria panggilkan. Titip ini untuk istrimu, Mama sama Papa mau istirahat dulu, kita malam ini akan makan di luar, Andara mengundang kita untuk makan malam. Oke Ma, Astuti langsung pergi bersama dengan Adi menuju kamar. Satria kembali ke gudang untuk menemui Atun. Jadi di mana Nyonya? Tanya Satria kembali begitu tiba di ambang pintu gudang. Rani pun keluar dengan membawa pakaian bekas milik Satria. Jadi gini Tuan, di saat Anda pergi, saya dan Nyonya pergi untuk membersih gudang setelah itu. 3 jam yang lalu. Di mana gudangnya? Tanya Azizah. Biatun langsung menuju lorong belakang rumah Purna. Ini Nyonya gudangnya. Sebenarnya ini layak untuk dijadikan kamar tidur. Ujar Biatun, sembari tersenyum, lalu membuka pintu gudang. Ceklek, wah benar kata Bibi, ini terlalu bersih dan nyaman, kenapa ada ranjang di sini? Azizah melihat ranjang lajang di sisi kamar. Itu ranjang Tuan Satria waktu masih SMA, padahal Nyonya sudah menyuruh Mang Kardi untuk membawa pulang, hanya saja Mang Kardi tidak punya waktu. Ungkap Biatun, Azizah hanya mengangguknya saja. Biatun langsung membereskan kotak-kotak yang isinya pakaian lama milik keluarga Purna. Ini lemari masih bagus kenapa diletakkan di sini? Azizah menyentuh lemari jati yang begitu mewah dan cantik, masih layak pakai.
Begitulah Nyonya. Kalau bosan dengan barang lama, langsung disimpan di gudang, orang kaya mah bebas atuhnya. He, he, Biatun tertawa kecil, membuat Azizah juga ikut tersenyum. Azizah langsung membuka lemari itu, dan penasaran dengan isinya. Di dalamnya hanya ada beberapa pakaian bekas milik Astuti dan Adi, dan ada juga berbagai macam foto lama milik keluarga Purna. Itu, album Nyonya, dari pernikahan Tuan dan Nyonya, bahkan ada foto dan Satria waktu bayi hingga besar. Boleh aku melihatnya, Bi? Aku ingin tahu setampan apa suamiku waktu kecil, ujar Azizah yang tanpa sadar. Biatun langsung tersenyum. Boleh atuhnya, kenapa harus meminta izin Bibi? Azizah langsung mengambil album foto dan melihat satu persatu foto yang tertata rapi di dalam album itu. Ada banyak foto masa kecil Satria hingga dewasa, dan juga foto Astuti dan Adi saat menghadiri berbagai macam acara di sekolah Satria dulu. Benar-benar keluarga yang harmonis. Gumam Azizah menyimpan kembali foto itu. Bi, ini apa? Apa ini album juga? Iyanya, itu album waktu dan Satria kuliah. Ujar Biatun, yang membuat Azizah penasaran. Azizah berusaha mengambil album yang berada di lemari atas, namun, tangannya tak sampai, membuat dia harus berjinjit untuk mengambilnya. Ah, Pak, klang-plak, Nyonya. Biatun pun terkejut saat melihat album itu terjatuh ke lantai bersama dengan sebuah kotak hitam. Nyonya enggak apa-apa, tanya Biatun yang memeriksa Azizah. Saya enggak apa-apa, Bi. Biatun pun melanjutkan membereskan beberapa kardus. Apa ini? Gumam Azizah yang mengambil kotak hitam yang jatuh bersama dengan album tadi. Nyonya, saya mau membawa ini ke tempat sampah dulu ya. Iya, Bi. Tanpa melihat ke arah Atun, karena rasa penasaran Azizah pun membuka kotak berwarna hitam itu, dan di dalamnya ada jam tangan berwarna merah maron. Jam, gumam Azizah, lalu melihat jam itu dengan seksama. Sepertinya aku mengenal jam ini. Lalu Azizah mulai memikirkan sesuatu. Tep, jam di tangan Azizah terjatuh. Wanita ini membulatkan matanya sembari tangan menutup mulut, dan air mata menetes membasahi pipinya. Nyonya, apa yang terjadi? Tanya Biatun yang memungut jam di lantai. Azizah langsung merebut jam di tangan Biatun, membuat Biatun terkejut. Nyonya menangis, apa yang terjadi? Tanya Biatun yang begitu penasaran. Aku harus pergi. Azizah langsung pergi meninggalkan gudang membuat Biatun bingung. Begitu Azizah pergi, Rani pun masuk ke gudang. Bi, apa yang terjadi? Kenapa Nyonya muda berlari sambil menangis? Tanya Rani, yang penasaran. Bibi juga tidak tahu, tadi Nyonya hanya melihat album, terus Nyonya juga melihat jam tangan milik Tuan Muda. Setelah itu, Nyonya langsung berlari keluar. Pungkas Biatun. Ayo kita lihat, Bi. Rani mengajak Biatun untuk melihat keadaan Azizah. Begitu tiba di dapur, Atun dan Rani melihat Azizah yang sedang menarik koper baju miliknya. Nyonya, apa yang Anda lakukan? Kenapa Anda membawa koper? Tanya Biatun memegang koper yang ada di tangan Azizah. Bi, bilang sama Mas Satria, dia tidak perlu mencariku. Setelah mengatakan itu, Azizah langsung menarik koper bersama dengan dirinya keluar dari rumah Purna. Nyonya, jangan lakukan itu. Kasihan Tuan Muda. Azizah tidak memperdulikan teriakan Biatun, ia terus berjalan menuju gerbang. Setelah kepergian Azizah, Rani mengajak Biatun untuk membereskan gudang, karena mereka tahu hari ini Astuti akan pulang dari Inggris. Jadi begitulah tuan ceritanya, Nyonya pergi meninggalkan rumah Purna dalam keadaan mata memerah, bahkan Bibi sempat melihat kalau Nyonya menangis. Ujar Biatun. Bi, aku akan pergi menjemputnya. Tolong bilang sama mama aku dan Azizah pergi berkunjung ke rumah Azizah. Jangan cerita apapun selain yang kukatakan pada mama. Baik Den, Bibi mengerti. Satria langsung pergi meninggalkan gudang. Desa gelap. Tok, tok, tok. Assalamualaikum Bu, ucap Azizah dari luar. Wassalamualaikum, sahut dari dalam. Ceklek, Azizah.
Dengan siapa kamu datang? Kenapa kamu membawa koper? Azizah langsung masuk, dan Sunarsih menarik koper di tangan Azizah, membuat wanita ini menghentikan langkahnya. Hiks, hiks, Azizah memeluk Sunarsih, dan menangis di pelukan sang ibu. Nak, apa yang terjadi? Tanya Sunarsih yang begitu penasaran. Sunarsih menuntun Azizah menuju sofa, lalu meminta Azizah untuk menceritakan semuanya. Azizah pun menceritakan semua apa yang telah terjadi, kenapa ia sampai kembali ke rumah ibunya. Bahkan mendengar pernyataan Azizah membuat Sunarsih terkejut, bahkan Sunarsih tidak dapat membayangkan perasaan sang anak saat ini. Jadi, Satria sudah tahu, kalau kamu korbannya dan dia sengaja menutupinya. Azizah mengangguk, itu malah membuat Azizah salah paham dengan Satria. Berarti dia menipu kita selama hampir setengah tahun ini. Lanjut Sunarsih yang memegang dadanya. Bu, ibu jangan terlalu memikirkan Azizah. Ibu harus beristirahat, Azizah tidak apa-apa. Ujar Azizah, yang mencoba menenangkan Sunarsih. Ayo, Azizah antar ibu ke kamar. Azizah melirik jam di dinding, sudah pukul 16.30 sore hari. Azizah langsung membawa Sunarsih menuju kamar. Sunarsih menurut tanpa membantah ucapan sang anak. Ia tahu saat ini yang lebih terluka dan kecewa adalah anaknya. Bagaimana tidak dengan perbuatan Satria itu, membuat Azizah batal nikah, dan dicibir oleh semua orang, sampai saat ini bahkan tetangga masih saja memandang rendah Azizah.